Saya ini sebenarnya lagi mancing ya Pak, tapi saya sempatkan bikin konten dulu. Nanti kalau nggak sempet bikin konten takutnya kesorean ya, karena asik mancing. Jadi saya sempatkan dulu untuk mancing ikan. Ini masih dapat beberapa ekor, dan setelah buat konten ini saya akan lanjutkan mancing lagi. Ada permintaan dari penonton, katanya suruh review tanaman sawit hijau ya, atau hijau oren. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filiala. Di kesempatan video saya kali ini saya akan bikin konten Pak ya, yaitu permintaan dari Bapak Andi yang berkomentar di akunnya. Dia menanyakan apakah bibit sawit yang berwarna hijau ini bisa hitam lagi ya. Jawabannya bisa Pak ya. Jadi untuk sawit hijau oren ini sebenarnya sangat banyak sekali macamnya, dari varietas Topaz, kemudian dari Sriwijaya 5 ataupun bibit Costa Rica ya. Jadi banyak sekali jenis varietas yang berwarna hijau seperti ini ya. Dan salah satunya yang sedang saya review ini adalah varietas Sriwijaya ya. Jadi saya akan terangkan, mudah-mudahan ada poin-poin penting yang bisa Bapak dapat ya dari video saya kali ini. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah berkomentar atas nama Bapak Andi yang menggunakan akunnya, yang berkomentar di video saya sebelumnya menanyakan apakah bisa sawit yang berwarna hijau ini kembali normal ke bentuk aslinya, yaitu berwarna hitam ya. Jadi jawabannya sangat bisa Pak ya. Tapi di sini kita memang membutuhkan proses. Saya juga kurang paham kenapa bisa terjadi seperti ini. Mungkin keadaan siklus alam ataupun bagaimana, saya juga kurang paham. Tapi kenyataan di lapangan adalah menggambarkan bahwa sawit yang berwarna hijau oranye ini bisa kembali lagi dalam bentuk aslinya berwarna hitam ya saat mentah, kemudian saat matang dia berwarna tetap merah. Dan biasanya proses ini terjadi setelah sawit hijau oren ini menganjak umur 10 tahun ya. Dia akan bereformasi menjadi hitam lagi seperti bentuk umumnya sawit ya. Jadi sawit hijau oren ini akan kembali normal ke bentuk aslinya jika sudah menginjak umur dewasa atau menginjak umur 10 tahun ya. Ini fakta di lapangan menggambarkan. Jadi saya kurang paham apa yang terjadi pada sawit kita yang berwarna hijau oren ini. Tapi memang banyak sekali sawit hijau oren. Jadi biasanya di perkebunan terdapat 5% dari 100% sawit hijau oren ini ada ya. 5% dari perkebunan kelapa sawit kita yang khususnya bervarietas Sriwijaya, Topaz, kemudian Costa Rica ya. Jadi Bapak bisa tahu. Dan untuk pengetahuan sawit hijau oren ini saya dapat karena memang sebelumnya saya ini pernah tanam bibit sawit varietas Sriwijaya 5 ya. Dan untuk buahnya 5% berwarna hijau oren seperti ini. Dan dulu saya lihat perkembangan sawit saya karena memang milik saya, jadi saya tahu, paham betul akan perubahan ataupun keadaan sawit saya ya. Jadi awal mulanya seperti ini, dan ini pun masih saya menggunakan bibit varietas Sriwijaya 5 ya untuk perkebunan kelapa sawit saya. Jadi sebelumnya saya tanam, dan kemudian ini adalah tahap kedua setelah replanting, saya tanam kembali menggunakan varietas Sriwijaya 5 ya. Dan saya sudah tidak kaget lagi akan buah-buahnya yang sebagian berwarna hijau seperti ini ya. Jadi ini akan normal, dan walaupun itu tidak semua akan kembali normal ke bentuk aslinya berwarna hitam, tapi kebanyakan sawit-sawit ini sesudah menginjak umur 10 tahun akan bereformasi menjadi warna ke bentuk aslinya ya, yaitu berwarna hitam. Dan Bapak-bapak semoga setelah melihat tayangan saya ini menjadi terpecahkan ya rasa penasaran dan juga keraguan untuk menanam bibit sawit jenis varietas yang ada buahnya berwarna hijau oranye seperti ini ya. Jadi sebenarnya bukan masalah ya untuk harganya. Saya tidak pernah jual di bawah harga normalnya ya. Jadi untuk harganya tetap sama. Jadi untuk sawit ini tidak ada kemiringan harga ataupun lebih murah dari sawit pada umumnya ya. Jika sudah matang siap panen, harganya tetap sama dengan sawit yang biasa kita jual.
Jadi jika ada yang menanyakan untuk harganya bagaimana Pak, jadi untuk harganya ini tidak pernah berubah ya. Jadi mengikuti harga yang ditentukan oleh pengepul atau agen ya. Jadi untuk harga bapak-bapak di rumah jangan khawatir, harga tetap sama. Saya di sini pernah bukan pernah ya, setiap saat saya selalu jual dengan harga sama dengan varietas sawit lainnya ya. Jadi tidak banyak lagi yang bisa saya sampaikan dari video saya kali ini. Semoga ada poin-poin penting yang bisa Bapak dapat ya. Dan seperti inilah keadaan kebun saya yang ditanami oleh varietas Sriwijaya 5 ya. Dan sebagian buahnya berwarna hijau oranye. Ini sawit masih berumur kurang lebih 3 tahun ya. Jadi untuk buahnya masih kecil-kecil. Jadi lumayan lah untuk pendapatan untuk ganti pupuknya ya. Ini sudah beberapa kali saya panen. Jadi sudah tidak perdana lagi, untuk panennya sudah beberapa kali. Dan untuk buahnya masih lumayan ya setelah saya panen beberapa kali. Jadi untuk saya memang cinta ya dengan varietas ini, karena memang buahnya tidak diragukan lagi. Tinggal bagaimana kita cara merawat dan menjaga cara pemupukannya ya yang benar ya. Jadi kalaupun kita tidak bisa menggunakan pupuk kimia, kita bisa tambahkan pupuk organik. Itu jika kita telat menggunakan pupuk kimia akan terganti dengan adanya pupuk organik seperti ini ya. Jadi saya tambahkan jangkos dari pengolahan pabrik kelapa sawit, saya beli, kemudian saya tempatkan di perkebunan saya. Jadi ini gunanya jika saya telat menggunakan pupuk kimia, jadi masih ada pupuk organiknya ya. Dan untuk buahnya bapak-bapak bisa nilai sendiri bagaimana. Jadi ini setelah beberapa kali saya panen dan buahnya tetap selalu bermunculan ya. Walaupun di sebagian pokoknya ada kehabisan buah, namun tunas-tunas buahnya sudah mulai berkembang lagi ya. Jadi saya tidak kecewa dengan varietas ini. Oke, untuk para petani kelapa sawit di mana berada, saya doakan selalu sukses dalam budidaya tanam kelapa sawitnya. Buahnya selalu lebat dan terhindar dari segala jenis hama ya. Dan untuk bapak-bapak di rumah yang ingin tanam jenis varietas yang ada sawit hijau oranye seperti ini, jangan ragu ya. Jadi kesimpulannya silakan tanam. Dan untuk performanya ini pasti bakalan kembali ke bentuk aslinya ya. Walaupun memang membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu kisaran umur 10 tahun, beberapa sawit akan kembali normal ke bentuk asalnya ya. Dan saya ini sebenarnya sedang mancing ya, dan saya teringat komentar dari Bapak Andi menanyakan bahwa sawit hijau oranye apakah bisa kembali normal. Saya sempatkan untuk bikin konten dulu, takutnya jika saya tunda nanti kesorean malah nggak sempat ya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Andi, semoga bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.